Selamat datang ke ibadah raya dalam talian BEM Press Valley. Kami bersuka cita karena jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita juga bersyukur atas pimpinan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa petikan ayat dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau pada hari ini, Tuhan. Tuhan, Engkau sertailah ibadah kami pada hari ini dari awal hingga habisnya ibadah kami, Tuhan. Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang melayani-Mu, Engkau pakai mereka, Tuhan, biar mereka menjadi sumber berkat bagi kami, Tuhan. Dan Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, dalam keadaan kesusahan pada saat ini, biar Engkau yang menyembuhkan, biar Engkau menyertai mereka, Tuhan, menolong mereka, Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Semua ini kami serahkan kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Na 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 na. Mari katakan, rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kau sahabatku, kau saudaraku,
dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Na 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 na. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Oh, na 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 na. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Satu hal yang ku rindu, menyembahmu. Oh, memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yes, Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, memuji-Mu,
diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di perantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di perantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, oh, kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari puji Dia, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Haleluya. Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan di seluruh dunia oleh umat-umat Tuhan pada hari ini. Kesungguhan kita untuk menghormati Tuhan melalui ibadah kita hari ini pasti mengundang berkat Tuhan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan pada hari ini. Dengan ini mari kita menghadap Tuhan dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah melindungi, memelihara, menyertai kami sepanjang minggu ini. Sehingga hari ini kami diberikan suatu kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur karena peluang yang indah ini. Biarlah di dalam persekutuan ibadah hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai tim puji sembah yang sudah melayani kami sebentar tadi. Biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk pelayanan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Biarlah melalui pelayanan tim puji sembah memberkati seluruh jemaat Tuhan lewat puji sembah yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami doakan semua anak-anak Tuhan dimanapun menyaksikan ibadah atas talian ini. Biarlah kami semua diberikan kesatuan yang daripada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu, urapi pakai dalam rencana Allah, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan
untuk memberkati setiap pendengar-pendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada 2 minggu yang lalu, yaitu tanggal 31 bulan 10, saya telah membawa kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu keberhasilan orang Kristen ataupun keberhasilan orang percaya. Pada minggu ini dan hari ini, saya juga membawa kita untuk belajar daripada tema yang sama, keberhasilan orang Kristen. Seperti mana yang saya sudah katakan pada 2 minggu yang lepas, bahwa Tuhan mengingini agar semua orang percaya hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kesejahteraan. Sebab hal ini juga antara sebahagian keberhasilan hidup orang Kristen. Orang Kristen berhasil bukan karena telah membawa jiwa baru ataupun mengambil bawa jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita merupakan seorang pengkhotbah, seorang pemimpin puji sembah yang terkenal, tetapi keberhasilan orang Kristen juga adalah jika kita hidup rukun, jika kita hidup sejahtera sebagai orang percaya, itu juga keberhasilan, itu juga hasil daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimanakah kita dapat mencapai keberhasilan dalam kehidupan Kristen yang sejahtera? Pada 2 minggu yang lalu, saya membawa kita untuk melihat 3 perkara. Yang pertama, untuk mencapai keberhasilan hidup Kristen yang sejahtera, kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi sebagai orang percaya, cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita, kita tetap taat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu tidak bersungut-sungut. Dalam banyak perkara sebagai orang Kristen, dalam pelayanan kita melakukan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Ada kalanya kita tidak senang, ada kalanya sesuatu itu tidak menyenangkan, tetapi kita jangan bersungut-sungut sebagai orang yang percaya. Untuk berhasil dalam kehidupan kita, jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, yaitu berpegang kepada firman Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan lebih daripada itu berpegang kepada firman Tuhan, menyesuaikan kehidupan seperti firman Tuhan yang diajar dan kita dengar pada setiap waktu. Itu yang kita belajar 2 minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat 2 hal. Bagaimanakah kita mencapai keberhasilan dalam kehidupan Kristen yang sejahtera? Yang pertama hari ini yaitu harus memiliki pembaharuan rohani. Memiliki pembaharuan rohani. Mari kita membaca firman Tuhan daripada surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Ayat ini berkata demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dialah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus berbicara kepada orang yang sudah percaya, untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan, karena kita sudah diajar dan kita sudah mengetahui kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya meninggalkan segala tabiat lama dan mengenakan, ataupun supaya kita memiliki suatu cara hidup yang baru. Nah, oleh itu pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa orang yang dapat berhasil
dalam kehidupan yang sejahtera adalah orang yang memiliki pembaharuan kehidupan rohani. Sewaktu kita bertobat, sewaktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pada waktu itu kita sudah memiliki suatu hubungan yang baru, kehidupan kekristenan yang baru, cara kehidupan rohani yang baru. Tetapi bukan hanya untuk hari itu, bukan hanya untuk pada saat kita telah menerima Tuhan, tetapi setiap hari, setiap waktu kerohanian kita perlu diperbaharui di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu cerita, menurut Dennis Fisher, ketika mereka berpindah ke sebuah rumah yang baru ataupun sebuah rumah yang lain, mereka mendapati bahwa bekas pemilik rumah itu telah meninggalkan 6 kerusi meja makan. Kerusi itu dilapisi dengan kain yang bercorak seni Afrika yang cantik dan sangat menarik. Dan kerusi tersebut merupakan kesukaan bagi semua keluarga ini. Mereka sangat menghargai pemberian yang tidak diduga dan sering menggunakannya apabila melayan tetamu. Sewaktu mereka berpindah lagi ke suatu tempat yang lain, kerusi itu perlu diperbaharui lapisnya supaya selaras dengan perhiasan rumah mereka yang baru itu. Dengan itu, Dennis Fisher memanggil seorang tukang jahit dan lalu bertanya kepada tukang jahit tersebut, "Bukankah kita hanya perlu memasang kain baru atas kain yang ada sekarang?" Tukang jahit menjawab Dennis Fisher dan berkata, "Tidak, kamu akan merusakkan kain yang di atas yang lama." Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita pun begitu juga. Tuhan tidak berminat dengan hanya mengubah penampilan rohani kita. Sebaliknya, Dia bertujuan untuk menukar kelakuan kita dengan apa yang disebut manusia baru, yang diciptakan menurut rupa Kristus. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Tabiat manusia cenderung melakukan kegiatan rohani, tetapi ini bukan pekerjaan Roh Allah. Tuhan akan mengubah kita dengan sepenuhnya dari dalam. Tuhan tidak mau, Dia tidak berminat dengan penampilan rohani secara luaran. Oleh karena kita telah diubah Tuhan, bukan hanya di luar tetapi dari dalam kehidupan kita dengan sepenuhnya dalam segala kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi proses itu adalah suatu kerjasama. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Ayat 12 berkata demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan taat, dengan takut dan gentar, bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat yang ke-13, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Tuhan telah mengerjakan suatu keselamatan di dalam setiap kita. Lalu di sini firman Tuhan mengatakan supaya kita mengerjakan keselamatan kita bersama-sama, bekerja sama di dalam keselamatan yang telah diberikan, yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu adanya kerjasama di dalam kita, maka disitulah kita akan memperolehi suatu kehidupan kerohanian yang baru, yang sepenuhnya telah dikuduskan Tuhan dari dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan.
Dan itulah yang menjadikan kita orang yang dapat berhasil di dalam kehidupan kita. Sementara kita menanggalkan kelakuan lama kita pada setiap hari dan mengenakannya dan menggantikannya dengan kelakuan yang saleh, kelakuan yang kudus, kelakuan yang suci, Tuhan sumber rahmat bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah menjadi orang percaya dan sudah menanggalkan, sudah membuangkan setiap tabiat-tabiat lama kita pada setiap hari dan mengenakan, menggantikannya dengan satu kelakuan yang baru, kelakuan yang kudus, dan Tuhan pasti akan mengerjakan pekerjaan di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Waktu kehidupan kita sempurna di dalam Tuhan dan Tuhan senang melakukan pekerjaannya di dalam kita melalui kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan mau membuat pembaharuan di dalam diri kita apabila kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, maka bermulalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, jika kita sudah menerima Tuhan, jika kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mulai pada waktu itulah Tuhan mengerjakan pekerjaan di dalam kehidupan kita. Kalaulah kita ingin suatu pekerjaan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah pada hari ini sebagai orang Kristen supaya berusaha menjadikan kehidupan kerohanian kita selalu dibaharui. Dan inilah langkah untuk menjadikan kita berhasil dalam kehidupan yang sejahtera. Lalu yang kedua, yaitu suka berdoa ataupun suka mendoakan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ini merupakan satu permintaan, satu rayuan Paulus kepada orang percaya, orang Kristen yang ada di Tesalonika supaya mendoakan dia, mendoakan mereka di dalam pelayanan penginjilan, di dalam pelayanan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan ada suatu kemajuan di dalam hati orang-orang yang dilayani ataupun yang mendengar daripada pemberitaan firman Tuhan itu. Seorang perempuan yang bernama Jennifer memberitahu ada seorang penginjil telah melawat kumpulan pengajian Alkitab yang juga dihadiri oleh Jennifer sendiri. Penginjil itu menceritakan bagaimana dia mengemaskan barangan, bagaimana dia berpisah dengan rakan-rakannya, dan menceritakan bagaimana mereka berpindah ke sebuah negara yang sangat jauh. Apabila dia ataupun Jennifer dan keluarganya tiba di sebuah negara, mereka disambut dengan aktiviti dada yang berleluasa dan jalan raya yang sangat berbahaya. Rintangan bahasa menyebabkan mereka kesunyian di negara asing. Tambah lagi, mereka menghidap 4 jenis virus perut. Anak perempuan sulungnya juga nyaris mati selepas terjatuh dari pagar tangga yang tidak selamat. Pada waktu itulah mereka sangat memerlukan doa. Hal ini membawa kita sebagai orang percaya supaya menjadikan pribadi kita masing-masing suka berdoa dan suka mendoakan orang.
Apa yang kita dengar daripada cerita ataupun kisah daripada Jennifer ini dalam satu situasi yang sangat berat dihadapi mereka, memerlukan sokongan dan bantuan doa daripada orang lain. Rasul Paulus mengalami bahaya dan kesusahan sebagai seorang penginjil. Pada waktu itu, dia telah dipenjarakan. Dia pernah mengalami kapalnya tenggelam dan juga dia pernah dipukul. Maka tidak heranlah surat-suratnya mengandungi permohonan doa. Paulus merayu kepada orang percaya di Tesalonika untuk berdoa agar Injil dapat diberitakan dengan jayanya. Suatu kerinduan ada di dalam seorang hamba Tuhan. Suatu kerinduan yang sangat dalam di dalam seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sepertinya Paulus. Dia bukan hanya mau mendoakan pribadi, tetapi dia mau supaya mendoakan pemberitaan firman Tuhan supaya dapat disampaikan dengan jayanya kepada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dia mau mohon doa supaya firman Tuhan boleh terus tersebar dengan cepatnya dan supaya firman Tuhan itu dapat diterima dengan baik oleh setiap pendengar-pendengar firman Tuhan itu. Kita telah membaca 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama tadi, dan kita akan melihat juga ayat yang kedua. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Kalau tadi dia merayu supaya mendoakan tentang firman Tuhan yang disampaikan, dan sekarang dia mau berdoa, dia mau mohon bantuan doa supaya mereka terlepas daripada orang yang para pengacau dan orang jahat yang akan menghalangi pelayanan mereka. Paulus juga membuat permintaan doa supaya dia memberitakan Injil dengan berani. Bukan hanya mau terlepas daripada orang jahat, tetapi dia mau meminta bantuan doa supaya dia berani. Apapun keadaan, apapun yang dihadapi, apapun yang akan terjadi, supaya dia tetap berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini suatu rayuan, permohonan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Tesalonika, supaya dia memiliki suatu kesanggupan, keberanian untuk terus menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Adakah kita mengenali orang lain yang memerlukan kuasa luar biasa untuk membantu mereka memberitakan Injil? Kita banyak kali dibawa untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil di kawasan penginjilan yang menghadapi banyak cabaran di dalam pelayanan mereka. Dan supaya dalam doa kita sebagai orang percaya akan memberikan suatu kekuatan, semangat, gairah yang baru untuk mereka terus memberitakan firman Tuhan dan membawa mereka menghadapi takhta Tuhan yang berkuasa melalui doa. Adakah kita melakukan perkara ini di dalam kehidupan kita? Sebab itu Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami. Jadi kita perlu menjadi orang Kristen yang suka berdoa, orang Kristen yang suka mendoakan orang lain. Ini juga antara tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya banyak orang yang rajin, banyak orang yang tahu berdoa,
tetapi berdoa untuk pribadinya sendiri, berdoa untuk keluarganya, hanya berdoa untuk jemaatnya, tetapi berdoa untuk orang lain. Mungkin tidak banyak orang yang mampu melakukan ini. Di sini kita perlu belajar. Kita harus menjadi orang Kristen yang suka berdoa dan suka mendoakan orang lain juga. Karena inilah yang membawa kita menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kekristenan kita. Jemaat Tuhan, bertekunlah berdoa dan bertekunlah memohon. Peperangan kita memang sengit dan kita amat memerlukan bantuan. Kebenaran ini tidak boleh diketepikan. Bantuan kita hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Doakanlah orang lain karena kita selalu beroleh masa untuk menghampiri takhta Tuhan. Doakanlah orang yang memerlukan bantuan doa karena kita memiliki banyak masa untuk mendekatkan Tuhan melalui doa kita supaya mendoakan mereka. Jadi pada hari ini, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan yang sejahtera adalah kita perlu setiap hari memiliki kehidupan rohani yang selalu dibaharui dan memiliki suatu kerinduan dan kemampuan untuk berdoa serta mendoakan orang yang memerlukan bantuan doa yang berkuasa di dalam Yesus Kristus. Memandangkan kepada keadaan dunia pada masa sekarang, memerlukan bantuan doa, memerlukan sokongan doa daripada setiap anak-anak Tuhan, daripada setiap gereja-gereja Tuhan, daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, ambillah, gunakanlah kesempatan dan waktu yang ada pada kita pada masa sekarang ini untuk tetap berdoa, tekun berdoa dan mendoakan keadaan dunia kita pada masa sekarang. Itulah suatu harapan kita sebagai orang percaya untuk menjadikan diri kita orang Kristen dan gereja yang berhasil di dalam kehidupan kita. Dan demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renung bersama pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah melayani kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat melihat jalan yang perlu kami lalui untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan Kristen yang sejahtera. Supaya kami selalu memiliki pembaharuan kehidupan rohani, dan supaya kami menjadi orang percaya yang senang dan suka berdoa serta mendoakan orang yang memerlukan bantuan doa. Terima kasih, biarlah firman Tuhan menjadi suatu perangsang baru untuk suatu tindakan yang baru dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi banyak orang Kristen yang sedang sakit, yang sedang berbaring di tempat mereka pada hari ini, baik di rumah masing-masing, di rumah perubatan. Kami berdoa supaya kuasa penyertaan Tuhan bersama dengan mereka saat ini sedang mereka membaringkan tubuh oleh karena lemah dan sakit, supaya mereka mendapat suatu kekuatan, semangat di dalam hidup mereka untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, dan agar Tuhan bertindak, memberikan pertolongan, menyembuhkan setiap orang sakit pada saat ini. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan sesuatu di dalam rencana Tuhan. Bapa, kami juga berdoa perlindungan dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, supaya kami dapat melalui segala sesuatu
karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami, dan sehingga kami menjadi orang Kristen yang senantiasa menengadah ke atas, menengadah kepada Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Engkau memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita bersama.